Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Anda menyaksikan video ini, saya harap saudara sudah melihat paparan saya terkait struktur karya tulis ilmiah. Karena ketika saudara belum mengetahui tentang struktur karya tulis ilmiah dan substansi yang terdapat pada setiap struktur karya tulis ilmiah, maka besar kemungkinan saudara belum bisa melanjutkan pada tahapan yang saat ini ya. Ya, pada paparan kali ini saya akan menyampaikan mengenai teknis untuk mengerjakan tugas menyunting ya, menyunting artikel ilmiah. Jadi ini saya ada satu contoh artikel ilmiah. Jenisnya adalah artikel ilmiah konseptual ya, karena ini bersumber dari gagasan serta tidak ada metode penelitian. Nah, kita lihat bagaimana cara mengerjakannya ya. Jadi saya akan membagikan artikel ini kepada saudara di Elena UNES. Kemudian saudara bertugas untuk menandai bagian mana saja yang perlu disunting secara substansinya, begitu ya. Karena ranah kita ada pada substansi dari pada mata kuliah penyuntingan isi ini ya. Kita lihat mulai dari judul ya. FBS Student Outbound sebagai wahana internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan paparan saya di video sebelumnya pada struktur karya tulis ilmiah pada bagian judul ya. Judul itu harus berupa apa? Berupa frasa ya. Jadi kita lihat, kita baca dulu di sini. Nah, ini sudah frasa, ini bukan kalimat karena tidak bersifat predikatif. Nah, tapi ada yang kurang ya. Yang perlu disunting apa? Yang perlu disunting adalah penjadaannya. FBS Student Outbound sebagai, baiklah ya, ini sudah tepat, wahana internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan satu kesatuan, jadi ini Indonesianya harus naik ya. Jadi sebelum Anda memperbaiki, Anda harus buat komen seperti ini ya. Kita tulis ya. Ya, penjedaan belum tepat ya, seharusnya Indonesia kata Indonesia ini naik. Harusnya kata Indonesia tidak dipisahkan garisnya dengan kata bahasa, karena ini memiliki satu kesatuan makna. Jadi ini Indonesia naik ya. Lalu abstrak ya. Abstrak itu berisi apa? Nah, Anda harus menyaksikan paparan materi saya yang sebelumnya ini ya. Abstrak itu sekurang-kurangnya berisi tujuan ya, tujuan penulisan karya tulis ilmiah, kemudian isinya, kemudian sampai pada simpulan dan saran gitu ya. Kemudian di bawahnya ada kata kunci ya, kata-kata kunci. Baiklah ya. Kita lihat ya. FBS Student Outbound adalah salah satu program Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang yang bertujuan mengenalkan budaya bangsa Indonesia pada negara lain, yaitu Thailand, Cina, dan Vietnam. Nah, ini apa? Ini adalah konsep ya, bukan tujuan penulisan artikel. Ya, tujuan penulisan artikel itu muncul karena adanya latar belakang. Nah, apa yang dimaksud dengan latar belakang? Latar belakang itu adalah kegelisahan. Mengapa saudara dapat menulis sebuah karya tulis ilmiah? Ya, mengapa saudara bisa menulis karya tulis ilmiah? Karena ada kegelisahan, karena ada masalah. Nah, itu adalah latar belakang. Nah, jadi seharusnya abstrak dimulai dari bukan tujuan FBS Student Outbound, tetapi mengapa FBS Student Outbound itu diselenggarakan. Ya, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memaparkan
manfaat ya, atau untuk memaparkan tujuan dari FPS student outbound dan sebagainya begitu ya. Jadi ini tidak tepat. Anda tulis klik komen ya. Nah, kalimat pertama dalam abstrak tidak tepat. Hal tersebut yang maksudnya adalah definisi dari FPS student outbound itu lebih ke teori ya, dimasukkan dalam teori. Contohnya cara mengerjakannya ya, kita lompati dulu. Ini ada pendahuluan ya, kemudian ada latar belakang, padahal latar belakang adalah bagian dari pendahuluan. Seharusnya latar belakang ini dihilangkan saja, kita berikan komen ya, tidak perlu ada sub judul karena sebenarnya pendahuluan itu sama dengan latar belakang dalam konteks penulisan artikel ya. Tidak perlu ada subjudul latar belakang ketika ada subjudul pendahuluan. Nah, begitulah ya kurang lebih cara mengerjakannya. Silakan Anda unduh LKM ini di Elena, kemudian Anda beri penandaan ya, penandaan mana saja yang perlu disunting, kemudian hasil suntingan Anda juga Anda unggah di Elena. Jadi ada dua ya, yang pertama Anda menandai teks, yang kedua memperbaiki teks tersebut ya. Baik, sekian penjelasan dari saya, silakan Anda meneruskan pekerjaan ini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.